Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 27 April berjudul Selera Jiwa. Selama 3,5 tahun Tuhan Yesus mendidik murid-murid. Namun selera jiwa murid-murid belum berubah secara total. Setelah kebangkitan Yesus, murid-murid masih menuntut agar Yesus memulihkan kerajaan Israel duniawi. Mereka masih berpikir duniawi. Mereka belum memindahkan hatinya ke dalam kerajaan surga. Mereka masih ingin membangun kerajaan duniawi, kerajaan mereka sendiri. Mereka masih memiliki cita rasa atau selera bumi ini, bukan langit baru dan bumi yang baru. Itulah sebabnya mereka harus menerima Roh Kudus yang menuntun mereka kepada segala kebenaran. Perubahan secara signifikan terjadi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus membawa perubahan yang sangat luar biasa. Bapa mengendaki orang percaya memiliki selera atau cita rasa rohani, ya. Allah mengendaki demikian, saudaraku. Kita memiliki cita rasa surgawi, cita rasa rohani. Selera atau cita rasa rohani adalah gairah untuk menikmati kehidupan yang melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa, bukan menikmati yang lain. Dengan melakukan ini, Yesus menikmati hidupnya sebagai anak Allah yang dapat memuaskan hati Bapa. Yesus memuaskan Bapa secara benar. Yesus merasa puas ketika hidupnya memuaskan atau menyenangkan Bapaknya. Saudaraku, seperti Yesus, demikian pula seharusnya kita. Kepuasan kita adalah melakukan kehendak Bapa, dan ini adalah kepuasan yang kudus. Orang percaya yang sudah mengerti kebenaran pasti bersungguh-sungguh mengubah cita rasa jiwa atau selera duniawinya dengan selera baru. Mau mengubah selera atau cita rasa jiwanya yang duniawi dengan selera yang baru. Selera yang juga dimiliki oleh Yesus, yaitu melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Dalam hal ini, kita harus sungguh-sungguh memperkarakan apakah kita telah benar-benar melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Melakukan kehendak Bapa harus menjadi kepuasan jiwa dan menjadi selera jiwa kita yang permanen. Dengan selera atau cita rasa jiwa ini, kita dapat menolak setiap tawaran yang diajukan oleh kuasa gelap dan tuntutan daging kita ini. Ya, keindahan dunia dan kepuasan daging harus dilepaskan karena kita mau menyenangkan hati Allah Bapa. Seperti Yesus dengan tegas menolak ketika ditawarkan kepadanya keindahan dunia. Nah, dengan cara hidup seperti ini memang kita jadi berbeda dengan orang lain. Kita terkesan aneh, tetapi kita harus berani mengambil keputusan ini. Dalam suratnya Paulus menunjuk adanya ilah zaman ini. Ia mengatakan demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Ilah zaman ini menunjuk kepada semangat atau gairah zaman yang menguasai sebagian besar manusia pada zaman itu. Ilah di sini sama dengan Allah atau berhala. Pada dasarnya berhala sama artinya dengan Allah, yang arti sempitnya adalah objek yang disembah dan dipuja. Jadi siapakah Allah bagi seseorang? Dialah berhalanya. Siapakah Allah bagi seseorang? Dialah berhalanya. Atau siapakah berhala seseorang? Dialah Allahnya.
Dalam hal ini berhala adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang melakukan pengabdian atau pelayanan. Dalam arti luas, berhala adalah sesuatu atau satu pribadi yang dianggap paling berharga sebab mendatangkan kesenangan atau kebahagiaan atau keuntungan atau keamanan. Tentu saja berhala bagi seseorang adalah pusat kehidupan di mana seseorang bergantung dan jiwanya melekat. Berhala itu adalah sesuatu atau seseorang yang membuat merasa dirinya lengkap. Ya, tanpa sesuatu atau seseorang itu, ia merasa tidak lengkap. Saudaraku sekalian, kehidupan ini akan menjadi sepi dan kosong tanpa sesuatu itu. Kalau sesuatu itulah berhalanya. Dengan demikian, seseorang tidak bisa hidup tanpa itu, tanpa sesuatu itu. Dalam hal ini berhala atau Allah adalah kelengkapan hidup yang mutlak yang harus ada. Allah atau berhala adalah pasangan hidup setiap individu orang beragama. Orang yang belum selesai dengan diri sendiri adalah orang yang masih memberhalakan sesuatu. Dirinya sendiri bisa menjadi berhala, dirinya sendiri. Orang-orang seperti ini biasanya suka memanjakan perasaannya sendiri. Ya, dirinya sendiri itulah berhalanya. Selera jiwanya adalah membahagiakan diri sendiri. Tentu saja materi dunia dengan segala hiburannya sebagai sarana untuk kebahagiaan tersebut. Tentu saja orang-orang seperti ini akan terbelenggu oleh dunia dan semakin terbelenggu oleh percintaan dunia. Selalu memburu kekayaan dunia dan tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri. Nah, ini dia saudaraku. Tentu orang-orang seperti ini tidak pernah selesai dengan dirinya sendiri. Sebagai umat pilihan, saudara, kita harus hanya terfokus atau berfokus pada proses keselamatan yang Tuhan sedang kerjakan, yaitu mengalami perubahan selera jiwa. Selera jiwa kita harus selera jiwa yang dimiliki Yesus, yaitu selalu menyukakan hati Allah. Kalau kita masuk proyek ini, apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti mendatangkan kebaikan. Ya, kalau proyek kita adalah bagaimana menyukakan hati Bapa, maka segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita pasti yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan kebaikan itu adalah menjadi serupa dengan Yesus, yang sama artinya berkeadaan sebagai anak-anak Allah. Jadi bukan hanya berstatus sebagai anak-anak Allah, melainkan juga benar-benar berkeberadaan sebagai anak Allah. Hanya orang yang berkeadaan sebagai anak-anak Allah dalam karakternya yang dapat memiliki selera jiwa yang benar di hadapan Allah. Orang yang hidup dengan selera jiwa seperti yang ada pada Yesus adalah orang-orang yang telah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah. Saudaraku, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia. Untuk berlangganan renungan harian dalam bentuk cetak, silakan hubungi Truth Literatur di nomor telepon 0878 7870 7000. Untuk mendapatkan CD khotbah, MP3 renungan Truth, dan CD album lagu produksi Sola Gracia, Anda dapat menghubungi di hari dan jam kerja di nomor telepon 021 638 60953. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.